Ketika Abdullah bin Amr bin As menjalani mau pulang sama laki-laki dipanggil untuk kuliah ini tak ada. Apa amalannya? Setiap saya mau tidur, tuh amalannya apa bu? Apa bu? Mau tidur, dan buka istirahat. Amalannya setiap mau tidur, saya punya dua amalan. Dan dua-duanya bukan amalan fisik yang dengan kaget. 3, 2, 1, go! Mendengarkan tausiah cari ilmu, tapi dia lalai dari bahwasannya Ramadan itu ibadahnya bukan cuma ibadah fisik, tapi juga ibadah hati. Pertanyaan besar, kenapa Ramadan kok dibilang ibadahnya ibadah hati? Sekarang ini ayat tentang Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inti dari semua ibadah itu adalah takwa. Sementara Nabi Muhammad mengatakan takwa itu letaknya di mana? Ayo, takwa itu letaknya di mana? Ibu, kok melihat makanan semua bu? Bu, benar ya, di sini bukan bisa ngomong. Bukan ada kayak gimana? Bu, takwa itu letaknya di mana? Takwa letaknya di mana? Hati. Nah berarti Ramadan tidak boleh luput amalan hati. Sholat bagus, penting. Ngaji banyak, penting. Sedekah sergap, penting. Duduk di majelis taklim istiqomah, itu penting. Tapi tidak kalah pentingnya, bahkan ini yang paling penting adalah ibadah hati. Karena ketika Nabi Muhammad menceritakan tentang takwa, dan takwa itu yang kita kejar di bulan Ramadan dengan puasa, itu Rasulullah yang takwa haruna. Takwa itu di sini. Diulang sama Nabi Muhammad 2 kali. Takwa haruna. Takwa itu di dalam hati. Rasulullah lagi takwa haruna. Takwa itu di dalam hati. Betul. Memang takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita sholat, kita puasa, kita baca Al-Quran, kita berdoa, kita sedekah, silaturahim, itu takwa. Kita tinggalkan kemaksiatan, kita tinggalkan berdosa, kita tinggalkan menyakiti orang lain, kita tinggalkan riba, kita tinggalkan namimah, itu takwa. Tapi semua amalan itu pada akhirnya untuk memperbaiki hati. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, dan dalam kitab yang lain Iqtida' As-Siratil Mustaqim, memilih jalan yang lurus. Ibnu Qayyim mengatakan semua ibadah fisik itu tujuannya adalah tazkiyatun nafs. Tujuannya apa? Tazkiyatun nafs itu apa? Kalau bahasa lamongannya bersih hati. Sholat supaya hati bersih, puasa supaya hati bersih, baca Al-Quran supaya hati bersih, sedekah supaya hati bersih, iktikaf supaya hati bersih, sedekah supaya hati bersih. Nah maka kalau Ramadan kita beramalan fisik, lalu dengan lalai dari amalan hati, itu orang yang Ramadannya rugi, musuh. Maka Ibnu Qayyim mengatakan semua ibadah fisik itu pada akhirnya adalah untuk bersiap. Kenapa begitu? Karena kita ini semua nanti yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Semua saya panjenengan yang lagi, ibu-ibu yang perempuan, ibu-ibu
semua? Awas terus gak berlaku. Itu bahasa gak berlaku. Nah, semua saya, panjenengan, yang di luar, yang di dalam, yang duduk di mimbar, yang duduk di karpet, yang ngomong, yang mendengarkan, semuanya sama. Apa persamaan kita? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Nanti masing-masing dari kita itu berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amalan kita masing-masing. Semua, kalau bawa pengacara, bukan Paris, atau bawa pengacara, Yusri, tidak itu, yang sekarang lagi dulu. Kita fokus ibadah, sana fokus tuntunan. Atau yang lain lagi, foto, apa lagi? Ini kalau berberita dengan dia. Nah, maka semua jatuh di hari kiamat. Rumusnya manusia semuanya sama. Rumus awal, rumus akhir, rumus awal. Kullukum min Adam wa Adam min Turab. Semua dari kita ini tercipta dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari apa? Kalau saya katakan foto. Semua tercipta dari lahir. Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Lahir dan ngerti apa-apa dari selawat. Itu hukum awalnya. Semuanya sama. Hukum akhirnya, penutupnya, terakhirnya, endingnya, semuanya sama. Apa endingnya? Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan. Setiap dari kita ini nanti datang di hari kiamat ketemu dengan Allah Ta'ala fardan. Fardan itu diri. Tidak bawa orang tua, tidak bawa anak, tidak bawa pengacara, tidak bawa harta, tidak bawa mobil, tidak dibawa. Lahirnya dari mana? Ketemu kepada Allah sendiri. Nah, maka dikatakan yaumul nasu lirabbil alamin. Nanti masing-masing dari kita mempertanggungjawabkan amalan yang di hadapan Allah sendiri. Nah, saat itu hadirin, saat itu berada. Allah sebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti pada hari itu, kalau hari kiamat itu terjadi, kalau masing-masing kita dipanggil untuk menghadap kepada Allah, itu disebutkan oleh Allah, la yanfa'u malun, harta tidak lagi membawa manfaat. Tidak ada malaikat bisa disokong dan bisa malaikat. Bapak harus tak ingin taksi. Kata malaikat, tertuang Pak, saya tidak butuh Pak, saya tidak bisa disokong. Maka dikatakan dia mulai beramal, harta tidak bawa manfaat. Terus anak yang di dunia, anakku dokter, anakku arsitek, anakku polisi bintang 7. Apa bintang 7? Punya dengar dia. Anakku polisi bintang 4. Anakku jenderal TNI bintang 4. Anakku ini proses. Anak atau sampai putu. Nanti hari kiamat Allah bilang, yauma la yanfa'u malun wala banun. Anak tidak manfaat, hartamu tidak manfaat. Terus yang manfaat. Jangan manfaat. Kan lanjutan ayatnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man attallaha biqalbin, kecuali orang yang menghadap kepada Allah hatinya bersih. Hatinya apa? Bersih. Nah, kalau begini hadirin, jangan salah target. Targetnya hatam Quran, targetnya terawih, tidak tahu bolong, targetnya sholat sunnah khawatir, tidak pernah putus, targetnya tahajud, targetnya ini, targetnya itu. Dia lupa satu targetnya apa? Keluar Ramadan hati bersih.
hati yang menyimpan iri dan dengki. Nah, terkadang poin yang satu ini kita lupa. Kita bikin poso, kawin, ngaji, makanan, apa lagi? Sodako, apa lagi? Umroh, karena umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bareng Nabi Muhammad. Yang dikejar awal kritik, lari dia, lupa dia. Ya Allah, lihat bukan amalanku. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, apa Rasulullah bersabda? Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yanzuru ila ajsamikum, tidak melihat fisik kalian. Gede buku gajah elek putih hilang ibu glowing lawannya khusus glowing khusus Allah tak kira inna hadarin ila ajsamikum wa ila alwanikum warna kulit sama Allah tak lihat. Kalau warna kulit itu penting, bila itu manusia paling putih tak dunia. Tapi kalau warna kulit itu tidak penting, Allah berikan bila warna kulitnya bagaimana? Pandangan dari dia tidak ada apa-apanya, pandangan masuk putih dari dia. Tapi tidak dilihat sama Allah. Wala ila amwalikum, termasuk Allah tidak melihat harta kalian, aset, jumlah tanah, omah mewah toilet, mepet sawah, apa lagi? Allah tidak melihat Anda punya mobil mewah berapa, Anda tidak melihat tabungan Anda di bank berapa, tidak dilihat. Fisik tidak dilihat, warna kulit tidak dilihat, harta benda tidak dilihat. Yang Allah lihat apa? Yang Allah lihat dan Allah nilai dari kita apa? Walakin akan tetapi yadru ila qulubikum, tapi Allah lihat kebersihan hati kalian. Ingat, seorang sahabat Nabi 3 hari berturut-turut melakukan tek jenggote sekelas bekas air wudhu, tangan kiri yang nyangking sandal jepit. Ada nggak zaman Nabi sandal jepit? Coba sandalnya lah ya, kanan kirinya nyangking sandal biasa, bajunya jelek, fisiknya biasa. Kata Rasulullah bilang, ya bikum rajulun ahli jannah. Sahabat, siap-siap. Sebentar lagi penghuni surga mau lewat. Sahabat ini mesti Abu Bakar, mesti Umar ini. Kalau ada Ali Umar, radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Ternyata yang lewat siapa? Laki-laki para sahabat kafir dulu. Dan ini bahkan di Nabi. Saya lihat dia lewati orang yang sholat yang biasa, jihad yang biasa, sholat yang tahu, tapi orang lewat dia. Padahal Rasul mengatakan akan lewat sebentar lagi kalau penghuni surga. Sudah hari pertama, hari kedua Rasulullah ngomong lagi sebentar lagi lewat calon penghuni surga. Para sahabat bergerak, nah kan ini keliru, kemarin salah gak masuk akal kalau orang itu. Masa salah Nabi Muhammad dirawat pada hari yang kedua. Bahasa dia punya santai. Kalau santai ya. Hari kedua Rasulullah lewat sebentar lagi penghuni surga. Ternyata yang lewat orang yang kemarin dulu. Kok dari mana? Sampai 3 hari berturut-turut yang lewat orang yang salah. Kalau seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As. Namanya siapa? Gak ada sahabat Nabi surga. Namanya Abdullah bin Amr bin As. Penasaran, ini orang di kalangan sahabat Nabi tidak menonjol, tapi menonjol. Dan melaku di daerah luas-luasan di wong, yang ngomong di rumah ini. Kalau punya usulnya diterima. Kalau dia memerintahkan
dijalankan luar biasa. Nanti kok Nabi Muhammad mengatakan orang ini kalau penghuni surga dan ngomongnya bukan sekali tapi berapa? Tidak, tak mungkin begitu. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As penasaran. Masuk ke rumah orang tadi, Mas, saya ini diusir sama bapak saya. Boleh tidak? Saya nginep di rumah panjenengan 3 hari. Kata orang tadi, tidak apa-apa, tapi ini tunggu ini mangani biasa. Kata Abdullah bin Amr bin As, tak masalah. Masuk. Malam pertama Abdullah bin Amr bin As kira mesti ada syuting kepala suku ini. Kalau penghuni, cuma tidak mungkin tidak sholat tahajud. Ternyata habis sholat isya masuk ke kamar tidur, bangunnya jam berapa? Ada subuh. Kaget Abdullah bin Amr bin As, penghuni itu tidak sholat tahajud. Oh, mungkin puasa. Mungkin apa? Puasa. Kosong ini loh. Besok pulang dari masjid, sarapan sama Abdullah bin Amr. Kamu tidak puasa? Tidak tahu belajar. Tidak tahu belajar. Jelas. Tambah pagi Abdullah bin Amr bin As. Tahajud tidak, puasa juga tidak. Kata Abdullah bin Amr betul, sholat 2 hari mesti. Sholat apa? Ini sholat 2 hari. Tak mungkin tidak. Ternyata mulai keluar rumah sampai azan zuhur dan sholat walaupun cuma 1 rakaat. Tambah 20, tahajud tidak, kosong tidak, sholat duha tidak. Sampai 3 hari amalannya juga ikut kok. Tidak tahajud, tidak kosong, tidak sholat duha. Setelah selesai 3 hari, Abdullah bin Amr bin As penasaran, Mas, saya mau minta maaf. Sebenarnya saya ini tidak diusir sama bapak saya, tidak diusir. Tapi saya penasaran, Mas, sampai hari 3 hari lewat, 3 hari itu Nabi Muhammad setiap harinya ngomong panjenengan penghuni surga. Saya penasaran amal apa yang panjenengan punya. Kok sampai panjenengan sama Nabi Muhammad dibilang kalau penghuni surga. Ada dia, lihat Nabi, bu, dan belakang saya ada tembok bawah. Dan boleh itu panjenengan, bu. Jadi yang kaitan itu, tapi buka kaitan, ya Allah. Ada kaitan, coba berdiri. Apa amalannya? Laki-laki apa? Nahia illa ma'aif. Mas, saya tidak punya amalan apapun kecuali yang sampai lihat 3 hari ini. Kalau ikut tok amalan itu, cuma itu amalan saya. Sholat ya sholat wajib tok, poso ya orang tok, sholat duha ya tidak tahu. Kalau ikut tok, ya itu amalan saya. Abdullah bin Amr bin As ngotot bilang tidak mungkin. Mesti berdiri. Ayolah dulu supaya masuk surga tidak sampai tok, kita bisa masuk surga bareng. Dan coba beritahu kepada saya amalan apa? Karena Nabi Muhammad ngomong 3 hari betul-betul panjenengan itu penghuni surga. Yang punya amalan dia motor, dia illa itu salah bahasa motor. Amalan itu cuma apa yang sampai lihat. Saya ikut tok dan mau lihat. Sudah akhirnya Abdullah bin Amr bin As pamit mau pulang. Jadi kalau sampai ada mau cerita, saya tak pamit pulang. Ketika Abdullah bin Amr bin As menjalani mau pulang, sama laki-laki dipanggil untuk kuliah ini tak ada. Apa amalannya? Setiap saya mau tidur, tuh amalannya apa bu? Apa bu? Mau tidur, dan buka di sini. Amalannya setiap mau tidur, saya punya 2 amalan.
dan dua-duanya bukan amalan fisik. Jangan dengan kaget, jangan dengan ganggu. Dua-duanya bukan amalan fisik, tapi amalan apa? Hati. Ternyata itu yang bikin dia masuk surga. Apa amalannya? Nomor satu, ini ibu jagoan paling pintar ibu. Nomor satu enggak? Sebelum tidur, semua orang yang mulai tadi pagi sampai saya mau tidur, goroi saya, ngerasani saya, nipu saya, nilokno saya, maido saya, memfitnah saya, sebelum tidur semuanya tak maafkan. Semuanya apa? Tak maafkan. Saya tahu ataupun tidak. Bisa begitu? Bisa begitu? Yang salah sama kandilan, yang boleh kepada kandilan sebelum itu diapain? Bisa. Aku makanya dikali tidur mimpi buruk terus, kami terus. Kenapa? Karena itu di lorong, dikali buko, belakang wong, akhirnya berpikir itu gak istirahat, orang hebat. Ini orang mau tidur, semuanya saya maaf. Amalan kedua, untuk besok hari, besok saya tidak punya niat sekecil apapun untuk ngakali wong Islam. Gak punya niat apa? Ngakali wong Islam. Amalan hati atau fisik? Hati atau fisik? Nah itu. Justru kalau amalannya fisik lebih nyaman itu mengkhawatirkan. Panjenengan tahu 3 orang yang masuk neraka pertama kali. Yang nomor 1, orang yang mati di medan perang, masuk neraka pertama. Nomor 2, orang yang saya tidak. Nomor 2, orang yang kerjanya baca Quran, gak tahu anda memburu orang. Nomor 3 siapa? Orang yang nyahdoh tadi, bermampu masuk neraka pertama. Kenapa mereka masuk neraka pertama? Amalannya baik tapi hatinya elek. Apa artinya elek itu? Amalan yang baik tadi tidak diiringi ikhlas karena Allah. Maka dengan amalannya dia masuk mana? Neraka. Sekarang penutup. Ya, sisa 2 menit. Amalan penutup apa? Karena diri manusia ada segumpal daging. Kalau dia baik semuanya baik, kalau dia buruk semuanya buruk. Apa itu daging dari hati? Maka Allah jangan lupa amalan hati. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.